فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita mengambil 3 kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan oleh orang yang berpuasa. Apa saja itu, Akbar, yang pertama? Nah, seorang berpuasa secara lahiriah saja, adapun batinnya tidak berpuasa. Maksudnya batin dan tidak berpuasa apa? Hendak ya Uwais. Dia tetap berbuat kemaksiatan. Mulutnya tidak dijaga, hatinya tidak dijaga. Nah, amalan-amalan tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak berpuasa dari sisi bebas untuk berbuat maksiat. Dan ini jelas keliru yang besar. Baik. Apa dalil untuk hal ini, Hudzaifah? Abital hadis. Hadis Abi Hurairah dalam Sahih Bukhari, "Man lam yada' qaula zur wal amal bih, falaysa lillahi hajah min an yada'a ta'amahu wa syarabah." Baik. Yang kedua, Pak Ahmad. Futur. Nah, setelah lewat hari-hari pertama dari bulan Ramadan, futur. Nah, apalagi di pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan, banyak manusia sudah tidak pergi ke masjid. Nah, ini harus dijauhi. Karena ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Yang ketiga, Mbak Abdurrahman, menyanyiakan waktu. Dan banyak di sini penyanyian waktu, akhwan, terutama manusia kadang berada di layar TV, di hadapan layar TV-nya atau di hadapan layar HP-nya berjam-jam, waktu hilang untuk hal yang sia-sia, bahkan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk pada kekeliruan yang keempat, al-israfu fil akli wasyurbi. Dari sekian kekeliruan orang-orang yang berpuasa, yaitu berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Dengan istilah balas dendam, ya. Balas dendam habis berpuasa, setelah itu berlebih-lebihan dalam makan dan minum yang akhirnya berat badannya untuk beribadah. Dan sejelek-jelek hal yang dipenuhi adalah perut. Hal ini sebagaimana datang dalam hadis yang sahih dalam Sunan Tirmidzi dari Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala'a adamiyyun wi'aan syarran min batnin." Tidaklah seorang anak Adam memenuhi sebuah wadah yang lebih buruk daripada perut. Jadi memenuhi perut adalah apa? Perbuatan anak Adam yang paling buruk dari sekian upaya-upaya untuk memenuhi wadah. Karena konteks
Pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tegas, ikhwan. Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batlin. Tidaklah seorang anak Adam memenuhi suatu wadah yang lebih buruk daripada perut. Oleh karena itulah banyak manusia di zaman sekarang ketika mayoritas yang menjadi tujuan adalah perutnya, tersebar berbagai macam penyakit. Penyakit banyak menimpa manusia, di antara sumbernya dari perut. Dan Nabi SAW telah membimbingkan dalam kelanjutan hadis bagaimana seorang muslim dan muslimah mengatur dari sisi makanan. Yang siapa saja mampu mengatur seperti ini, ikhwan, insyaallah akan terjaga kesehatannya. Dan juga terbantu untuk bisa semangat dan terjauhkan dari futur. Kata beliau, bihasbi ibni Adam ukulatun yuqimna sulbah. Cukup bagi anak Adam itu beberapa suap makanan yang tujuannya yuqimna sulbah, yang tulang punggungnya akan bisa tegak dengannya. Maka ini penting bagi setiap kita, kawan, ketika makan untuk mengingat bahwasanya kita makan tujuannya untuk tulang punggung kita bisa tegak dalam menunaikan ibadah, bukan malah menjadikan kita malas untuk beribadah. Kata Nabi SAW, bihasbi ibni Adam ukulatun yuqimna sulbah. Cukup makanan bagi anak Adam untuk bisa tulang punggungnya tegak. Itu sudah kadar cukup. Fa in kana la mahalah, jika memang harus untuk lebih dari itu, nah, lebih dari sekedar menegakkan tulang punggung, tapi ingin sedikit puas dengan makanan, maka Nabi katakan fa thuluthun li ta'amih wa thuluthun li syarabih wa thuluthun li nafasih. Jika memang harus untuk seseorang menambah makanan melebihi kadar untuk menegakkan tulang punggungnya, maka Nabi SAW berikan bimbingan yang sangat bagus, yaitu perut kita dibagi jadi 3. Lambungnya kita kira-kirakan dibagi jadi 3, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Jadi jangan semuanya diisi makanan. Baik. Tapi ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sangat jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela orang yang berlebih-lebihan dalam makan dan minum, dan disifati bahwasanya perbuatan memenuhi lambung dengan makanan itu adalah perbuatan yang buruk. Dan di hari-hari Ramadan ini butuh untuk kita ingat, jangan sampai kondisinya seperti tadi. Prinsipnya adalah prinsip balas dendam. Untuk betul-betul pikirannya yang dipikirkan adalah bagaimana untuk memenuhi lambungnya dengan makanan. Tidak ada celah seseorang meluaskan untuk keluarganya, untuk anak-anak dan istrinya dari makanan, akhwan. Tayyib, memberikan keluasan kepada mereka, karena ini termasuk dari apa? Dari al-farah. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa, farhatan, ada 2 kebahagiaan. Tayyib, yaitu farhah yang pertama, kebahagiaan yang pertama ketika dia berbuka, jelas semuanya bahagia, apalagi anak-anak. Maka di sini tidak mengapa untuk berikan keluasan, tapi tadi untuk diatur jangan sampai berlebih-lebihan. Jangan sampai berlebih-lebihan sehingga banyak makanan yang dibuang, banyak makanan yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala telah bimbingkan yang dikatakan oleh para ulama salaf, akhwat. Allah
gabungkan atau kumpulkan dalam satu ayat prinsip dalam apa? Dalam menjaga kesehatan. Yaitu pada ayat wa kulu washrabu wa la tusrifu. Yaitu wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Kemudian wa la tusrifu, jangan kalian berlebih-lebihan. Di sini jama'allahu tibba kullah fi nisfi ayat. Dalam setengah ayat Allah kumpulkan semua apa? Semua prinsip kedokteran. Intinya ini mengatur makanan, mengatur minuman dan tidak berlebih-lebihan. Semua prinsip dalam menjaga kesehatan tidak keluar dari hal ini. Pengaturan pola makan. Pengaturan pola makan. Dan tidak berlebih-lebihan. Dan wala tusrifu mencakup tidak berlebih-lebihan baik dalam makan dan minum maupun pada hal-hal yang lain. Baik. Makanya dikatakan oleh As-Sa'alibi dalam bait beliau, fa innad da'a aktsaru ma tarahu yakunu minat ta'ami awis syarabi. Sesungguhnya penyakit mayoritas yang kamu lihat itu asalnya dari makanan atau minuman. Gula dari sumbernya kurang bagus dalam mengatur makan. Darah tinggi, kemudian kolesterol, kemudian apalagi macam-macam penyakit zaman sekarang. Baik, nasallallahu al-afiyah. Kemudian kekeliruan yang kelima. Dari kekeliruan orang-orang yang berpuasa adalah asy-syijar wal ghadab. Asy-syijar wal ghadab, yaitu perselisihan dan kemarahan ketika dia berpuasa. Ketika dia berpuasa bersengketa. Ketika dia berpuasa marah-marah. Ini termasuk di antara kekeliruan yang harus ditinggalkan di saat seorang berpuasa. Dalam Sahihain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dari hadis Abi Hurairah, "As-siyamu junnah fala yarfuth wala yajhal." Puasa itu junnah, tameng, pelindung. Dan dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad, sutratun minal atham au minan nar au min jami'i dzalik. Junnah itu adalah apa? Pelindung dari dosa-dosa atau dari siksa api neraka atau dari keseluruhannya, yaitu membentengi seseorang dari kemaksiatan dan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menegaskan kedua-duanya mencakup dua hal tadi. As-siyamu junnah, puasa itu adalah tameng pelindung. Maka ikhwan, di antara hal yang juga kita harapkan dengan puasa ini agar apa? Puasa ini menjadi pelindung. Nah, yang melindungi kita dari dosa-dosa dan dari siksa api neraka. Fala yarfud wala yajhal, maka jangan dia berkata rafath. Rafath itu adalah perkataan-perkataan jorok, perkataan-perkataan keji, tidak senonoh. Wala yajhal, dan jangan dia berbuat bodoh. Dan pada perkataan wala yajhal mencakup semua bentuk kemaksiatan, karena seorang bermaksiat itu seorang sedang berbuat bodoh. Orang bermaksiat ya kawan, walaupun titelnya panjang, walaupun hafalannya banyak, tetap bodoh. Nah, ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in imra'un qatalahu aw syatamah falyaqul inni shaimun marratain. Apabila ada seseorang yang ingin berkelahi dengannya atau mencaci makinya, maka ucapkanlah, sungguhnya aku orang yang berpuasa. Dua kali, sungguhnya aku puasa. Aku tidak melayani kamu untuk ayal-ayalan, untuk kelahi, untuk tengkar, karena aku sedang puasa. Dan pada perkataan ini shaim, untuk mengingatkan diri sendiri
aku ini sedang puasa, aku tahan hari amarah, aku tidak perlu menggubris orang yang membuat ulah. Dan juga ikhwan, peringatan kepada yang sedang memancing keributan tadi. Ketika dikatakan inni shaim, aku puasa, ini juga secara otomatis peringatan baginya. Tidak pantas orang yang berpuasa untuk diajak kelahi, diajak berdebat. Nah, dari hadis ini sangat jelas ikhwan, seorang yang berpuasa untuk menjauhi perkelahian, menjauhi persengketaan, menjauhi amarah di saat puasanya. Maka siapa saja yang berpuasa tapi amarah masih belum terkontrol, maka hendaknya perbagus puasanya. Kenapa? Karena dia masih terjatuh dalam kekeliruan di dalam puasanya yang harus dia tinggalkan. Nah, dan para pensyarah hadis menegaskan bahwasanya melayani perkelahian, melayani persengketaan dalam kondisi dia sedang berpuasa, ini jelas akan mengurangi kesempurnaan pahala puasa. Makanya Nabi SAW bimbingkan untuk menutup celah tersebut, tidak usah dilayani. Nah, Nabi SAW membimbingkan untuk kita mengucapkan inni shaim, sungguhnya aku sedang berpuasa. Nah, kekeliruan yang keenam, al-fitru qabla tayakkunil ghurub, yaitu berbuka sebelum yakin tenggelamnya matahari. Memang ikhwan telah datang dorongan untuk apa? Untuk ta'jilul fitr, untuk menyegerakan berbuka. Tapi maksudnya bukan apa? Bersegera asal-asalan. Gelap sedikit, ini sudah. Ayo makan-makan, kita sunnahnya bersegera, jangan. Nah, maksudnya bersegera kapan saja telah yakin matahari tenggelam, maka di situ apa? Bersegera untuk berbuka. Jangan ditunda-tunda sampai nanti isya atau sampai nanti terbit. Nah, terbit apa? Terbit bintang-bintang, tidak. Tapi apa? Syaratnya setelah yakin matahari tenggelam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Umar bin Al-Khattab dalam Sahih Muslim, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabatis syamsu faqad aftara as-shaim." Baik. Apabila malam telah datang dari arah sini, malam datang berarti dari arah mana? Idza aqbala al-lailu min hahuna, yaitu isyarat kepada arah timur. Karena apa? Darinya datang waktu malam. Wa adbaran naharu min hahuna, dan siang telah pergi dari arah sini, yaitu dari arah tenggelamnya matahari dari arah barat. Wa gharabatis syamsu, dan matahari telah tenggelam, faqad aftaras shaim, maka sungguh orang yang berpuasa itu telah tiba waktu untuk berbuka, telah masuk waktu iftar, waktu berbuka. Nah, karena maksud faqad aftara shaim dakhala fi zamanil fitri, telah masuk pada waktu untuk berbuka. Nah, kenapa? Karena tidak ada hukum secara syar'i untuk seseorang tetap menahan diri sampai malam hari. Dalam artian di malam hari ya tidak ada syariat untuk seseorang tetap menahan diri. Tapi kapan saja sudah masuk maghrib dengan tenggelamnya matahari, maka disitulah waktu berbuka. Nah, seseorang yang berbuka sebelum yakin tenggelamnya matahari telah jatuh dalam kekeliruan dan
diancam dengan ancaman yang keras, termasuk dalam dosa besar. Nah, kalau menyengaja maka puasanya sia-sia. Tapi kalau keliru, dia menyangka sudah tenggelam tapi ternyata belum, maka seketika itu juga dia harus berhenti. Seketika harus berhenti dan melanjutkan puasanya. Misalnya tiba-tiba gelap, dikira sudah apa? Sudah tenggelam matahari. Ternyata mendung tebal, kemudian dia sudah makan, tidak lihat jam, ternyata terang kembali, maka harus segera meneruskan puasanya, harus segera berhenti dan puasanya sah. Karena tadi dia melakukannya karena keliru. Kemudian kekeliruan yang ketujuh, adamu itmami shaumi man aftara amidan. Tidak menyempurnakan puasa bagi orang-orang yang berbuka dengan sengaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadits Abi Hurairah dalam Sahihain, "Man akala nasiyan wa huwa sha'im falyutimma shaumah, fa innama at'amahu Allah wa saqah." Siapa saja yang makan karena lupa atau makan dalam kondisi dia lupa, padahal dia orang yang berpuasa, maka sempurnakanlah puasanya. Jadi kalau makan, dia sudah makan baru ingat puasa, maka sempurnakan puasanya. Jangan diteruskan makannya, tapi harus segera berhenti. Apa yang di mulut harus dikeluarkan. Kalau dia ingat makanan masih di mulut, maka wajib untuk dikeluarkan. Tidak boleh dia menyengaja menelannya. Eman-eman ini ditelan, tidak boleh, harus dikeluarkan. Kenapa? Karena dia kondisi itu sudah ingat. Tapi kalau sudah ditelan dan baru ingat setelah selesai, maka tidak masalah. Fa innama at'amahu Allah wa saqah. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makan kepadanya dan memberikan minum kepadanya. Hadis ini ikhwan jelas menunjukkan orang yang makan atau minum karena lupa, maka apa? Harus menyempurnakan puasanya. Tidak boleh kemudian aku tadi sudah makan terlanjur, batal saja. Boleh tidak seperti ini? Hendak Mujahid? Tidak boleh, maka wajib meneruskan puasanya. Kemudian para ulama juga berdalil dengan hadis ini, ikhwan. Mereka mengatakan man ta'ammadal fitra fa akala aw syariba aw ata ahlahu fi nahari Ramadan fa alaihi an yumsika baqiyata yaumi. Berdasarkan hadis ini juga para ulama mengatakan siapa saja menyengaja untuk berbuka, dosa atau tidak ini? Hendak zikri. Dosa besar. Menyengaja untuk berbuka dengan makan atau minum atau mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka wajib untuk menahan diri dari apa? Dari makan dan minum di waktu yang tersisa. Tidak boleh kemudian apa? Dia setelah itu makan minum terus, tidak boleh. Tapi apa? Harus menahan diri setelah itu. Falyutimma shaumah. Wajib untuk menyempurnakan di hari itu. Kalau dia masih makan berarti tambah dosa terus, tambah dosa terus. Demikian. Tapi dia harus menahan diri dan dia tidak dihitung puasa, kan? Nanti dia harus bertobat pada Allah. Kalau menyengaja membatalkannya, maka dia wajib untuk bertobat dan tidak bisa mengqadha'nya. Baik. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Sehingga kesalahan di atas kesalahan. Seorang yang menyengaja berbuka kemudian apa? Terus makan sampai waktu maghrib, berarti terkumpul kesalahan yang sangat banyak, kan? Di situ dia menodai kehormatan bulan Ramadan, kemudian apa? Melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala terkait kewajiban berpuasa. Baik. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Ini 4 dari kekeliruan yang kita ambil pada pertemuan hari ini.
Nasallallahu taufiq lima yuhibbuhu wa yardah walhamdulillahi rabbil alamin.